Yuk berangkat. Sekarang hari Senin jam 12 siang. Ini berangkat kuliah. Kuliahnya maju sih jam hari ini. Seharusnya yang jam 6 maju jadi jam 2 siang. Nggak tahu tadi kata dosennya ada workshop atau apa gitu. Ini sih noise-nya di sini. Phone holdernya. Udah seret sih ini. Pom bensin dulu aja. Terus jadwalnya kuliahnya malam jam 6, tiba-tiba jamnya maju jadi jam 2. Jadi aku berangkat jam segini karena juga perjalanan dari rumah ke kampus sekitar 1 jam. Sekarang masih bahan bakar dulu karena ini sisa 2 bar, udah pasti nggak bakalan ya udah isi bahan bakar dulu. Full mbak, full ya, terima kasih. Cuman 20. Selama ini ngisi di motor ini ajaib sih, karena aku selama ini ngisi motor ini itu mau sejauh apapun, mau sehabis apapun, walaupun cuma sisa 1 bar aja gitu ya, 1 bar di speedo gitu kelihatan, ya tetap 20.000 gitu. Mau gimana kan tetap 20.000. Itu pertalite ya, barusan nangis cuman pertalite ya. Nanti kalau mungkin kuras tangki, servis kuras tangki, sama mau servis filter udara motor ini, rasanya juga ganti langsung ke Pertamax sih. Karena aku rasa juga motor nih filter udaranya udah kotor, udah jalan 24.000 kilo, bahkan lebih, hampir nyentuh 25.000. Hampir nyentuh 25. Oke, nanti langsung ganti filter udara sama langsung ganti bahan bakar yang pakai Pertamax nih. Mau digimanapun juga ini kalau pakai pertalite pasti 20.000. Mungkin Pertamax bisa lebih ya kan, sekarang harga Pertamax per liternya 12, di situ di SPBU itu 12.500 naik ini. Ngomong-ngomong soal motor, oke, kali ini aku mau sharing pengalamanku pakai motor ini selama kurang lebih dari tahun 2019, 2021, 2 tahun. 2 tahun pemakaian pakai motor Genius 110. Ya menurutku ya seperti pada umumnya lah motor ya, daripada Honda Beat waktu itu.
bukan yang facelift yang ini ya, yang masih yang sebelumnya, yang modelnya enggak Vario banget. Kalau yang sekarang kan udah modelnya mirip kayak Vario 150 yang tahun 2017 itu. Nah, waktu itu aku ngeliat kan, lihat motornya, oh kayak gini. Nah, yang bikin aku kaget itu ternyata dia lebih unggul satu daripada Beat ya, Beat yang pre-facelift. Dia sudah punya soket charging ya, letaknya di dalam jok sini. Nah, letaknya di dalam jok. Nah, aku kaget loh, ternyata lebih canggih gitu kan. Ternyata lebih canggih. Wah, lumayan nih kalau aku bisa ngecas sesuatu lah, misalkan nggak headset bluetooth, atau kalau power bank sih nggak bisa, nggak kuat. Ngecas HP juga nggak kuat, karena batas maksimalnya buat ngecharge itu cuman 12 volt. 12 volt berapa watt gitu aku lupa, ada spesifikasinya di bawah, nanti aku tunjukin. Nah, setelah itu, selain itu aku juga lihat di speedometernya. Speedometernya udah keren, full digital ya. Di speedometernya ini kalau nggak salah copy paste dari Beatstreet. Jadi kalau yang mau custom mungkin ya kan, custom speedometernya jadi lebih ke arah warna-warni bisa, tapi kalau rumahannya nggak bisa, cuma ditempelin stiker, jadi speedometernya warna-warni bisa. Dan aku ngambil tipe yang non ISS, jadi ya buat apa gitu kan, maksudnya ISS juga nggak terlalu, dampaknya nggak terlalu signifikan kan ke motor. Jadi aku ngambil yang tipe non ISS, cuman CBS aja, tapi ya udah gitu. Iya, selama pemakaian enak aja walaupun gak ada ISS nya gitu. Nah, setelah lihat speedometer, kemudian lihat spion ya kan, rumahan kuncinya ini yang termasuk modern gitu loh, persis banget sama kayak punya Scoopy. Jadi kan kalau model kunci rumahan yang kayak gini tuh kan enak banget ya waktu sebelum yang Beat yang sebelumnya, daripada Beat pada zamannya itu, karena untuk membuka joknya udah ada tuasnya, jadi nggak perlu buka anak kunci gitu. Itu keunggulannya kedua. Terus yang ketiga, lampu plat nomor di belakang itu terpisah sama stop lamp. Jadi itu kan istilahnya lampunya bener-bener terpisah, jadi enak aja gitu kalau dilihat tuh kayak berasa Vario gitu. Lampu plat nomor sama stop lamp udah terpisah. Kemudian kalau masalah akselerasi jelas ini kalah, karena memang bentuknya tuh kayak Scoopy, nggak aerodinamis sama sekali. Tapi yang buat ini beda gitu kan, pada zamannya itu waktu di Sukawono itu cuman ini aja yang ada, satu. Setelah lambat-lambat udah mulai banyak yang pakai, bahkan Gojek pun aku sering lihat pakai ini gitu. Terus kelemahannya motor ini tuh satu, untuk penumpang di belakang itu, kalau yang tingginya 170 cm, start dari 170 sampai 170 ke atas, kalau duduk berdua di belakang itu kan, jadi penumpang nggak enak banget. Kenapa? Karena joknya rata, nggak ada semacam hub atau apa gitu ya. Kalau di Vario kan istilahnya tuh kayak apa sih, joknya tuh semakin ke belakang semakin naik.
dan space buat kakinya juga jauh, yang itu kan buat capek gitu kan, jadi kaki itu nggak terlalu nekuk. Nah tapi kalau di sini itu sedikit pegel ya. Dari rumah ke Banyuwangi aja kalau duduk jadi penumpang, salah posisi duduk aja itu udah bikin pegel. Kenapa? Apa sih istilahnya, kayak apa ya, bahasa Jawa tuh kecetet gitu loh di bagian paha. Apa sih, kayak pahanya tuh tiba-tiba kram gitu loh. Terus yang kedua, sampai Mason. Terus yang kedua, ini kontur joknya semakin ke belakang semakin keras. Semakin keras, beda banget. Semakin keras tapi ada nilai plusnya, dia walaupun main keras tapi dia tapaknya lebar. Jadi menopang kaki itu luar biasa. Sama nopang apa sih, sorry to say ya, pantat itu nopang semua, enak daripada Beat. Enaknya itu ya tipikal Scoopy lah, motornya tipikal Scoopy, bisa dibilang adiknya Scoopy. Kemudian apa lagi kelemahannya? Penempatan sih ya. Karena sempat aku dengar dari pengguna Genio juga, ada beberapa motor yang memang stangnya kanan kiri itu nggak sama. Jadi stang sebelah kiri itu agak lebih nekuk, yang kanan malah sedikit maju gitu. Tapi ya unit yang aku dapetin sih nggak ada ya. Mungkin kelemahannya cuman itu sih. Yang pertama, buat akselerasi kalah. Kedua, kontur joknya terlalu keras, nggak ada motif apa-apa. Sama ini sih posisinya 3, posisi kaki dengan jok penumpang itu deket banget. Jadi yang buat tingginya 170 cm sampai 170 cm ke atas akan gampang pegel. Apalagi kalau sudah salah duduk gitu, pasti pegel ya. Tapi dibalik itu semua dia menawarkan keunggulan yang luar biasa. Kalau irit-iritan ya tipikal motor Honda lah, pasti irit gitu selama bawaannya ngikutin indikator eco di motornya gitu. Kalau kita semakin ngebejek gasnya, ngebuka gasnya terlalu banyak, indikator eco-nya sampai redup ya kan, nggak nyala terang, ya itu berarti kan kita tipikal berkendara yang memang boros gitu. Terus yang kedua, motor ini jadi unggulan karena sebagai alternatif ya. Ketika gak mau beli Beat tapi beli Scoopy kemahalan, ini alternatifnya. Terus yang ketiga, ini jadi motor di tengah-tengah antara Scoopy dan Beat yang waktu itu masih pakai speedometer analog ya kan. Ini udah full digital ya, walaupun di sini nggak ada cluster buat jamnya ya, nggak ada di sini. Tapi pada zamannya ini udah keren, udah digital walaupun belum negatif display, masih biasa kayak Beat Street sama kayak gitu. Pengalamanku berkendara pakai ini sih ya itu tadi. Cuman yang bikin aku seneng dari motor ini itu walaupun ini nggak bisa di custom secara masih DRL ya, DRL-nya tuh kan nggak ada. Kalau di Vario kan ada itu, lampu alisnya tuh ada. Di Beat bisa, kalau di sini tuh nggak ada. Jadinya seperti Scoopy ya kan. Part modifikasinya juga udah lumayan banyak dan
bisa apply dari sini jenis motor ya. Contoh lampu plat nomor itu ngambil adaptasi dari Vario, itu bisa sebenarnya kan warna bolam kuning ya kan, bisa diganti putih gitu, karena kalau dari pabrik kan kuning kan kelihatan apa gitu jelek ya, kurang bagus lah untuk dilihat. Tapi kalau ganti putih ya lumayan gitu. Terus ini lagi sempat modifikasi, dia ini salah satu motor yang menurutku worth it untuk dibeli, karena pada zamannya saingannya Beat ya dengan Supri kan nggak ada jalan tengah. Motor ini tuh bener-bener enak ya. Secara space bagasi dia juga ya lumayan luas, walaupun nggak bisa nampung helm ya. Nampung helm kayak Vario itu nggak bisa dia. Ya dia juga punya space open storage yang sebelah kanan kiri tuh dalam juga. Nanti kalau mau nyimpan HP buat temporer di jalan yang rusak, dia masih bisa nampung HP. Di sini masih bisa, di bawah ini yang sebelah kiri dia masih bisa nampung botol minum 660 ml ya, sebotol air minum segitu, sama bisa dua botol. Yang kanan ini kalau buat ya mungkin bahan-bahan apa sih kayak istilahnya tuh, barang-barang seukuran kapas gitu ya, kapas ya sebut merek lah ya, nggak usah. Kalau kita beli bahan sehari-hari gitu, beli cemilan masih bisa masuk di sini. Bahkan botol minum kanan kiri itu bisa diisi, yang kanan 2 yang kiri 1 itu bisa masih. Udah sih selebihnya gitu aja. Oh sama tuas remnya ini tipikal Vario, jadi open ya, face-nya open dan kabel-kabel kelihatan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu mau bongkar gitu cepet, cuma tinggal bongkar rumahnya ini beres. Itu sih aku review motornya sedikit. Terus sekarang pengalaman berkendara. Pengalaman berkendara aku naik motor ini sebenarnya ya seneng banget, karena ini juga motor yang selalu nemenin aku lah dari SMA sampai sekarang kuliah. Ya selalu motor ini gitu. Ini selalu motor ini kemana-mana kalau aku pergi gitu. Sukawono Jember bolak-balik naik motor ini gitu. Pagi-pagi pulang malam. Terus apalagi banyak sih pengalaman berkendara. Yang paling bikin aku suka itu sebenarnya desainnya itu, kalau dibilang dia nggak terlalu ngebosenin, nggak terlalu ngedreng gitu loh. Di jalan juga ya kita masih menjadi eye catching ya. Karena orang kan juga udah bosen liatnya Beat, Vario gitu kan, Scoopy bosen. Kita lihat motor ini beda gitu, ngambil DNA nya lumayan banyak, ngambil DNA dari Scoopy gitu. Dan ini juga menurutku jadi salah satu motor pertama Honda yang dia udah pakai sistem rangka terbaru dari Honda, ESAF gitu. Ini motor pertama. Setelah itu keluar Beat, Scoopy, Vario ngikutin pakai rangka yang dipakai motor ini. Jadi ini tuh motor tuh kayak developernya, motor pertama yang pakai rangka barunya dari Honda. Soal berkendara ini bisa dibilang irit sih.
Kalau kita main irit-iritan Sukowono Jember itu bisa dibilang 30 kilo lah ya, 30 kilo itu berangkat, pulang pergi sehari 60 kilo ya, 60 kilo ini dari full to full dia bertahan bisa sampai 3 hari. Itu kalau kita modenya irit, ngikutin eco dari motor. Tapi kalau kita berkendaranya agak agresif ya mungkin cuma 2 hari. Selain itu ini juga pakai spion yang nggak bulat gitu, walaupun modelnya retro tapi spionnya itu kayak punya Vario, kayak Beat gitu kan, bukan kayak Scoopy. Aku soalnya lebih seneng tipikal spion yang kayak gini daripada punya Scoopy, karena kalau dari visibilitas itu lebih baik kayak model seperti ini gitu. Kalau bulat kan ada space yang terpotong gitu. Karena aku juga pernah pakai Beat temanku, kok spionnya kurang enak dipandang gitu ya, untuk ngeliat visibilitas ke belakang gitu. Dan yang menjadi unggulan motor ini tuh dia punya headlamp yang adjustable, jadi bisa diatur ketinggiannya. Ada kalau kalian lihat di sini tuh ada lubang. Kalau kalian punya motor Genio, di situ di sebelah sini kiri di sebelah kiri sini ada lubang, sebelahnya mur ya, ada mur itu ada lubang, itu harus pakai obeng plus yang panjang buat ngatur ketinggiannya. Dan itu salah satu fitur yang luar biasa gitu loh. Dan itu pun aku baru tahu ya, setelah lihat dari YouTube, ternyata bisa di adjust gitu. Ya kalau masalah aki mungkin ya sama aja sebenarnya, semuanya sama. Nah yang jadi unggulan lagi motor ini itu di dek bawah ini akinya tuh letaknya di dek kaki gitu, jadi tempatnya di kaki, jadi nggak mengganggu space di jok gitu kan. Lalu letaknya di bawah, dan di situ sama pabrikannya dikasih sekring cadangan lah, ada 10 sama ada 4, satu ukuran 10, tiganya ukuran 5, dikasih sekring bawaan dari pabriknya gratis nih. Mungkin kalau secara fungsionalitas ya motor ini juara ya. Untuk space kaki juga luas gitu. Luas, nggak ada yang mengganggu, nggak ada body yang ngarah ke kaki, jadi bodinya tuh flat, bodinya benar-benar flat di kaki, jadi nggak kerasa sempit. Kalau di Vario kan sempit tuh ruang kakinya, ini masih bisa maju mundur, dan yang terpenting masih bisa bawa galon. Di sini tuh masih bisa bawa galon ya. Bawa galon.